Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Ini merupakan hari terakhir di tahun 2020. Kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja karena mengingat peraturan dari aparat keamanan untuk tidak berkerumun. Oleh sebab itu saya menyampaikan firman Tuhan melalui rekaman ini untuk jemaat Tuhan. Firman Tuhan di penghujung akhir tahun 2020 terdapat di dalam kitab Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Puji Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ada 4 alasan. Yang pertama, kekhawatiran itu membungkukan orang. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-12, Amsal 12 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata seperti ini. Amsal 12 ayat 25, "Kekhawatiran dalam hati membungkukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia." Alasan yang pertama, kekhawatiran itu membungkukan orang. Kita tidak bisa melihat ke depan, masa depan kita, kalau kita memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan kedua, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amsal 25 ayatnya yang ke-26 berkata seperti ini. Amsal 25 ayatnya yang ke-26, "Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik." Alasan yang kedua, kekhawatiran membuat keruh, membuat kotor. Kita tidak bisa melihat dengan jelas saat kita khawatir, saat kita memiliki kekhawatiran dalam hidup ini. Yang ketiga, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena ini merupakan perintah Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25, Matius 6 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kita memang sebagai manusia, kita manusia biasa bisa khawatir. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan khawatir. Ini merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang keempat, yang terakhir, Matius 13 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 13 ayat 22, "Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Yang keempat, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena saat orang khawatir, tidak dapat menghasilkan buah. Itu firman Tuhan sudah berkata. Bagian yang kedua, saya cepat. Bagian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak khawatir.
Yang pertama, nyatakanlah segala sesuatu di dalam doa dan ucapan syukur. Dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan semuanya di dalam doa dan ucapan syukur. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Yang kedua, menyerahkan semua kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita, ketakutan kita di tahun 2021, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ayat terakhir di dalam surat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Puji Tuhan. Jadi di akhir penghujung tahun 2020, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak khawatir akan masa depan kita, akan apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.